Allah telah memberitahu kita di dalam kitab Wahyu, jika ada orang yang menerima tanda binatang, mereka akan menerima 7 malapetaka terakhir, benar. Dan pada akhirnya, mereka akan disiksa di dalam lautan api, yang menyala dengan belerang. Apakah mereka masuk neraka, semata-mata karena beribadat di hari yang salah? Tidak. Yang terjadi ialah, mereka adalah orang-orang yang dihukum, karena mereka menolak kebenaran, benar. Ini menunjukkan bahwa beribadat di hari yang salah memiliki akibat, dan puncaknya adalah seperti itu. Maka kita diberitahu dalam tulisan Roh Nubuat, masanya akan datang, ketika hukum menentang bekerja di hari Minggu akan menjadi lebih ketat. Nah, sekarang kita akan meneliti beberapa artikel. Silahkan layar dimatikan. Dr. McNulty, bagaimana Anda melihat perkembangan dari segala sesuatunya, didasarkan kepada pernyataan dari buku Fundamentals of Christian Education? Halaman 322, yang dikaitkan dengan perkembangan undang-undang hari Minggu, yang akan lebih tegas. Silahkan matikan layar, saudara. Jadi, ya, ini akan dimulai dengan cara yang lebih menyenangkan ke seluruh dunia. Ini tidak seperti hukum yang langsung mengancam, jika Anda tidak menerima ini, kami akan membunuh Anda. Secara alami, orang-orang tidak akan terlalu peduli kepada hukum semacam itu. Tetapi hukum itu akan terus berkembang. Tetapi awalnya hukum itu akan seperti, wah, kita mesti beristirahat sehari, demi kebaikan bumi. Untuk bumi, untuk keluarga. Jadi dari pihak kiri, ini bagus untuk bumi dan lingkungan. Dari pihak kanan, ini bagus untuk keluarga. Dan Anda mesti pergi ke gereja. Dan kadang-kadang, saya bertanya-tanya, karena salah satu dewa modern di Amerika adalah Liga Sepak Bola Nasional. Apa yang akan mereka lakukan dengan NFL? Apakah mereka akan menghentikannya? Itu merupakan industri multimiliaran dolar. Tetapi diduga, itu akan merupakan bagian, dan mereka akan meniadakan pertandingan di hari Minggu. Supaya orang-orang bisa pergi ke gereja, dan melewatkan satu hari untuk keluarga Anda. Melewatkan waktu bersama keluarga, bersama Allah, guna kebaikan lingkungan, dan hal-hal yang menyertainya. Nah, kurang lebih akan terjadi hal seperti itu. Saya akan menjawab pertanyaan Anda mengenai orang-orang yang akan mengalami 7 malapetaka terakhir, karena mereka menolak kebenaran. Dan untuk memahami akan hal ini, ialah ketika adanya seruan nyaring yang berkata, dosa-dosa Babel telah bertumpuk-tumpuk hingga ke langit. Dan pada saat bersamaan, tabiat Allah akan melenyapkan sejarah bumi. Tetapi orang-orang tidak akan sekedar mendengar perbedaannya, melainkan, mereka akan melihat perbedaannya. Mereka akan melihat bagaimana menjadi seperti Yesus, dan mengikut Yesus. Dan mereka juga akan melihat bagaimana menjadi bagian dari sistem, di mana dosa-dosanya sudah bertumpuk-tumpuk hingga ke langit. Dan ketika Anda memilih mengikuti sistem itu, di mana dosa-dosanya sudah bertumpuk-tumpuk sampai ke langit, yang artinya dosa sudah sangat masak, dan ketika Anda menginginkan hal itu, dan Anda tidak menghendaki pergerakan Allah bersama-sama umatnya, yang seperti Yesus, maka tidak ada lagi alasan. Jadi, ketika hukum hari Minggu diterapkan dan adanya seruan nyaring, dosa-dosa Babel sudah bertumpuk-tumpuk hingga ke langit, maka mulailah dorongan demi kebaikan masyarakat, demi kebaikan bumi, demi kebaikan keluarga. Demi kebaikan Anda sendiri, ambillah satu hari beristirahat, dan lewatkan waktu di gereja, di mana Allah bisa berbicara kepada Anda. Baiklah. Saya teringat kepada Senator Arizona, di mana dia berkata, kita mesti mengajukan rancangan undang-undang agar kita beristirahat di hari Minggu. Jadi ini sudah di depan mata. Baiklah, mari kita melihat layar, dan melihat artikel yang pertama. Nah, kita memahami bahwa gereja dan negara akan bersatu, guna memaksakan hal ini. Nah, Dr. McNulty, di sini ada sebuah artikel yang muncul. Tanggal 21 September dari situs Political Magazine. Yang berkata, kebanyakan para anggota Partai Republik menyatakan, Amerika Serikat adalah suatu negara Kristen. Dan dikatakan, jajak pendapat baru menunjukkan himbauan dan keterbatasan dari pesan kelompok nasional Kristen. Jadi dalam beberapa tahun terakhir, dan khususnya di musim panas tahun ini, kita mendengar adanya pergerakan mengenai paham nasional Kristen, yang menunjukkan otot mereka. Dikatakan di sini, bahwa paham nasional Kristen, suatu kepercayaan bahwa negara Amerika Serikat didirikan sebagai suatu negara Kristen berkulit putih. Dan bahwa tidak adanya pemisahan antara gereja dan negara, yang semakin menguat di sayap kanan. Para ahli politik Republik yang terkenal, telah membuat tema kritis, kepada pesan mereka kepada para pemilih. Bagi persiapan untuk pemilihan umum pertengahan di tahun 2022. Doug Mastriano, calon gubernur untuk Partai Republik di Pennsylvania, telah menyatakan bahwa Amerika adalah sebuah negara Kristen. Dan bahwa pemisahan antara gereja dan negara hanya mitos. Perwakilan Marjorie Taylor Greene, dari garis keras Georgia, menyatakan,
kita mesti menjadi partai paham nasionalisme. Dan saya adalah seorang Kristen. Dan saya mengatakan dengan bangga, kita semestinya menjadi Kristen para pengikut paham nasionalis. Dan meskipun mendapat penentangan, dia memberanikan diri dan menyatakan, dia akan memulai menjual kaos para pengikut paham nasionalis Kristen. Dan Gubernur Florida, Ron DeSantis, yang menurut saya, sangat mungkin akan menjadi calon presiden dari Partai Republik. Dia adalah seorang penganut Katolik Roma. Dan hal itu sungguh mengagetkan saya. Dia nampaknya setuju dengan retorika nasionalis Kristen. Dan perhatikan di sini, dikatakan, himbauan kepada paham nasional Kristen, telah menjadi tradisi lama dalam sejarah Amerika. Meskipun biasanya mereka telah senantiasa beroperasi di pinggiran. Dikatakan, dengan penampakan meningkat dari kepercayaan mainstream di lingkaran Partai Republik. Bisa diterima, ketika Anda melihat survei jajak pendapat baru, opini publik. Singkat cerita. Dikatakan di sini, jajak pendapat baru, masalah kritis dari Universitas Maryland menyarankan. Yang menyatakan bahwa Amerika Serikat adalah sebuah negara Kristen, merupakan suatu pesan. Yang bisa diterima secara luas oleh orang-orang Partai Republik di tengah-tengah masa jabatan, dan dalam kompetisi pemilihan presiden di tahun 2024. Dan lihat angka-angkanya di sini. Dr. McNulty, lihat apa yang dikatakan di sini. Dan hal yang lucu ialah, meskipun, kebanyakan dari responden, setuju, ini adalah tidak berdasarkan konstitusi. Mereka tetap saja mendukung konsepnya. Jadi, lihat saja orang-orang dari Partai Republik, yang tidak mengizinkan. Tidak ingin mengizinkan Amerika Serikat. Sebuah negara Kristen, oleh partai, Anda bisa melihat Partai Republik, memiliki dukungan angka sangat besar, yang menyatakan negara ini sebagai sebuah negara Kristen. Jadi, sebelum bertanya kepada Dr. McNulty, kami mengadakan pertanyaan, apakah Anda setuju atau tidak setuju? Amerika Serikat secara resmi menyatakan bahwa negara ini adalah sebuah negara Kristen. Dikatakan, penemuannya sungguh mengejutkan, secara keseluruhan. 62% dari para responden mengatakan, mereka menentang deklarasi semacam itu. Termasuk 83% Partai Demokrat, dan 39% Partai Republik. Meskipun lebih dari setengah anggota Partai Republik, sebelumnya berkata, pergerakan semacam itu, tidak konstitusional, mayoritas anggota Partai Republik masih mendukung pernyataan itu. Silakan matikan layar, Saudara Richard. Apa komentar Anda tentang hal ini? Yang didasarkan atas pemahaman, akan terjadinya patung kepada binatang. Itu artinya nubuatan sedang digenapi di depan mata kita. Nah, di sini ada tantangan. Yang ingin saya lontarkan, binatang kedua di dalam kitab Wahyu, memang memiliki dua tanduk, seperti anak domba. Jadi, dua tanduk itu adalah kebebasan sipil dan kebebasan keagamaan. Tetapi dua tanduk itu, dalam pemahaman kita, sebagai para penganut Advent hari ke-7, adalah pemisahan gereja dan negara. Nah, ada perbedaan antara Amerika Serikat dan Perancis, sebagai contohnya. Revolusi Amerika dan Revolusi Perancis terjadi di waktu bersamaan. Dan Revolusi Perancis juga memisahkan antara gereja dan negara, tetapi dengan cara yang bermusuhan. Sedangkan Amerika Serikat memisahkan gereja dan negara yang berlandaskan kepada prinsip-prinsip kekristenan. Janganlah kita membuat suatu negara Kristen orang kulit putih. Yang artinya kita memiliki prinsip-prinsip seperti hukum, yang berkata, jangan kamu membunuh. Dan jangan mencuri, dan prinsip-prinsip sederhana, yang berdasarkan kepada 10 hukum. Tetapi yang tidak didasarkan kepada agama negara. Tidak ada agama negara, tidak ada gereja negara. Tetapi ada prinsip-prinsip yang benar-benar bersifat Kristen. Kita melihatnya di dalam kitab Wahyu 13, yang mulai dengan dua tanduk seperti anak domba. Dan disinilah perbedaannya. Binatang pertama dalam Wahyu 13, memiliki 7 kepala dan 10 tanduk, dan memiliki mahkota di tanduk-tanduknya. Artinya gereja dan negara bersatu, di bawah kepausan. Jadi terjadinya kemurtadan paham kekristenan, yang dikenal dengan kuasa gereja, negara gereja Katolik Roma. Dan binatang kedua, dengan dua tanduk, seperti anak domba. Ini didasarkan atas prinsip-prinsip kekristenan. Dan melalui definisi, ini haruslah Kristen Protestan. Itulah sebabnya, kita mengidentifikasi Amerika sebagai Protestan. Jadi, ketika Amerika adalah negara Protestan, yang didasarkan atas prinsip-prinsip Kristen. Dan disinilah terjadinya keruntuhan, oleh anggota Partai Republik modern. Yaitu panggilan ketiga guna meruntuhkan pemisahan gereja dan negara. Dan memang harus ada pemisahan antara gereja dan negara, karena saya tidak menginginkan seorang presiden beragama Presbiterian, yang berkata, Anda mesti mengikuti aturan gereja Presbiterian. Atau presiden yang beragama Metodis, Anda mesti mengikuti teologia dan agama Metodis. Demikian juga presiden yang beragama Katolik.
atau presiden yang beragama Islam, atau presiden dengan agama apapun. Harus adanya pemisahan antara gereja dan negara, dan tidak adanya negara agama. Dan untuk dua partai itu, saya mengecamnya, karena saya bisa banyak menceritakan hal-hal buruk dari dua partai itu. Karena bisa ada pendukung, bahkan di ruangan ini sekalipun. Hanya Partai Demokrat yang bagus. Hanya Partai Republik yang bagus. Partai Demokrat sedang mendorong ideologi setan. Mereka mendorong agar diterimanya prinsip homoseks. Dan agar diterimanya prinsip membunuh nyawa tak bersalah, bayi-bayi yang memiliki detak jantung. Dan ketika kita sebagai para penganut Advent hari ke-7, setuju akan hal itu. Karena Donald Trump begitu jahat, maka kita mesti berpindah ke sisi lain. Dan bagi orang-orang yang mendengar, adanya orang-orang yang berkata, wah, Donald Trump itu narsis, dan mengatakan hal-hal yang tidak Kristen. Tetapi setidak-tidaknya, dia tidak mempromosikan LGBT dan aborsi. Tetapi sekarang lihat saja buah-buahnya. Orang-orang yang mendorong ideologinya, yang berkata, kita mesti meruntuhkan prinsip pemisahan gereja dan negara. Jadi ketika Anda mendukung sayap kiri, yang mempromosikan segala sesuatu, dan LGBT, dan yang akan mengambil status bebas pajak keagamaan Anda, jika Anda tidak mengizinkan penerimaan prinsip homoseks di sekolah-sekolah Kristen Anda. Dan itu juga berbicara seperti naga. Jadi, adanya topik itu di sayap kiri, dan adanya sayap kanan, yang mulai mendorong, hal yang kita ketahui, akan terjadi. Perhatian utama saya adalah adanya orang-orang yang berkata, saya tidak peduli jika sayap kiri menganiaya, karena setidak-tidaknya mereka tidak mendorong hukum hari Minggu. Jadi, apakah artinya Anda setuju ketika Uni Soviet mengirim penganut Advent hari ke-7 ke Siberia, dan tidak lagi bertemu keluarga mereka? Dan berkata, itu tidak apa-apa, setidak-tidaknya Uni Soviet tidak mendorong hukum hari Minggu. Maka saya tidak peduli saudara-saudara Advent hari ke-7 saya, mesti mendekam di kamp konsentrasi. Tidak, kita mesti mempertahankan kebebasan keagamaan, bagaimanapun juga. Dan kita mesti menentang tirani, yang berasal dari pihak manapun. Tetapi kita memahami, secara nubuatan, kelompok sayap kanan keagamaan, yang akan mendorong hukum hari Minggu. Yang harus kita waspadai. Maka hal yang saya katakan, jangan terlalu nyaman dengan Partai Demokrat. Dan jangan merasa nyaman juga dengan Partai Republik, meskipun kita bisa mengidentifikasi beberapa prinsipnya sebagai prinsip Kristen. Tetapi ada hal-hal lainnya, yang jelas-jelas tidak alkitabiah, dan menentang pemahaman kita mengenai nubuatan. Jadi, tetaplah menjadi seorang penganut Advent hari ke-7 yang baik, yang tidak membela Partai Demokrat, ataupun Partai Republik. Itulah posisi paling aman, bagi kita.